Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memenuhi janjinya menghadiri teman Ahok Fair yang diselenggarakan relawan pendukungnya. Di depan para pendukungnya, Ahok menangkis semua tuduhan kasus korupsi yang menyerang dirinya. Kedatangan Ahok di arena teman Ahok Fair malam ini di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan disambut antusias pendukungnya. Ahok mengatakan ia hadir karena tidak mau kepercayaan yang diberikan relawan teman Ahok hilang. Ahok sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan relawan teman Ahok maupun warga yang sudah datang dengan membayar tiket masuk. Ahok bahkan berorasi di depan pendukungnya selama 30 menit. Dalam orasinya, Ahok mengaku menerima keluhan calon wakil gubernurnya Heru Budi Hartono yang kerap menerima ancaman akibat pencalonannya. Ahok juga memanfaatkan momentum bertemu pendukungnya dengan membantah semua tuduhan kasus korupsi kepadanya seperti kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta. Ahok menyebut pencalonannya tidak mudah karena pasti menerima banyak ancaman. Kan dari awal saya sudah bilang, kalau kita putuskan independen, pasti kita akan dihajar, difitnah, bisa dikriminalkan. Tapi yang penting rakyat tetap percaya. Ketika kasus Sumber Waras dinaikkan, semua orang berharap orang tidak percaya lagi kepada saya. Saya katakan bawa saja ke pengadilan, biar orang melihat buktinya apa. Orang kita tidak terima duit kok, dari mana dasarnya? Udah jelas, nentuin sertifikat juga bukan saya, nentuin PBB juga bukan saya. Loh, kenapa saya salah gitu loh. Oke, teman-teman, mari kita semua bersama Oke. Tunggu Pak Ahok ke tengah dulu katanya. Oke. Baik teman-teman, mari kita semua menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Makanya ini saya kira Bapak Ibu bawa pulang ke rumah masing-masing. Ya, kita doakan 1 juta tercapai. Dan kita doakan dia pengejut untuk loncat. Supaya tidak ada korban. Kalau enggak, saya kan buka wisata malam di Monas. Nanti Bapak Ibu takut ke sana. Karena ada yang udah loncat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo batal hadir dalam pembukaan Rakernas PAN. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membuka Rakernas PAN beberapa saat yang lalu. Eva Wondo akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari JI Expo Jakarta. Eva, mengapa Presiden Jokowi batal hadir dalam pembukaan Rakernas PAN? Sylvia, sedianya Presiden Joko Widodo hadir untuk membuka Rakernas Partai Amanat Nasional yang digelar ini mulai hari ini 29 hingga 30 Mei esok. Namun tadi Presiden Joko Widodo ini berhalangan hadir sehingga tidak dapat membuka Rakernas Partai Amanat Nasional. Menurut informasi yang kami peroleh dari Sekjen DPP PAN, yaitu Edi Suparno, mengatakan bahwa Presiden memiliki agenda lain sehingga tidak bisa hadir dan diwakili oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Namun Edi Suparno tidak mengelaborasi lebih jauh agenda apa yang menyebabkan Presiden Joko Widodo ini tidak dapat hadir untuk membuka Rakernas PAN 2015 ini. Tadi Rakernas Partai Amanat Nasional dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di JI Expo Kemayoran Jakarta dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dalam pidato sambutannya, Zulkifli Hasan menyampaikan tujuan acara Rakernas Partai Amanat Nasional ini yaitu untuk mengevaluasi kinerja PAN selama 1 tahun terakhir, kemudian juga untuk konsolidasi dan juga koordinasi kader dalam rangka menyambut
pilkada serentak di tahun 2017 mendatang. Tadi dalam sambutannya Zulkifli Hasan juga memaparkan mengenai sejumlah permasalahan yang saat ini masih dihadapi oleh bangsa Indonesia, diantaranya yaitu kesenjangan yang masih menjadi masalah utama, selain itu masalah darurat narkoba, darurat miras, dan juga darurat kekerasan seksual. Dalam sambutannya tadi, Zulkifli Hasan juga menyampaikan dukungannya kembali kepada pemerintahan Jokowi JK. Dan kita simak cuplikan pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berikut ini. Dan sekali-sekali menyakiti hati rakyat. Kini rakyat menanti saudara-saudara, berharap perhatian saudara, uluran tangan saudara, tenaga saudara, pikiran dan gagasan saudara-saudara. Saya juga ingin mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, jagalah amanah yang ada di pundak saudara-saudara sekalian. Baik amanah yang berupa jabatan di eksekutif sebagai gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, atau jabatan legislatif di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Jangan juga. Zilvia. Eva, setelah pembukaan, apa saja agenda Rakernas PAN yang berlangsung selama 2 hari ini? Zilvia, pembukaan Rakernas Partai Amanat Nasional baru saja berakhir sekitar 30 menit yang lalu, dan usai pembukaan rapat kerja nasional PAN ini berakhir, maka saat ini seluruh kader yang totalnya ini diperkirakan lebih dari 1.800 kader tengah melakukan rapat pleno secara tertutup yang digelar di lokasi yang berdekatan dengan J Expo Kemayoran, tepat di hotel yang berada di kawasan Kemayoran, Jakarta. Ini membahas mengenai berbagai persoalan, baik itu persoalan internal partai PAN maupun juga permasalahan eksternal terkait dengan permasalahan bangsa Indonesia. Dan memang fokus dari rapat pleno ini membahas evaluasi kinerja masing-masing bagian di internal Partai Amanat Nasional, kemudian juga akan menetapkan aturan-aturan Partai Amanat Nasional yang sifatnya ini internal, seperti aturan mengenai pemilu, kemudian aturan organisasi Partai Amanat Nasional. Dan yang paling penting ini salah satu agenda utama juga membahas mengenai persiapan pilkada yang akan digelar pada 2017 mendatang. Zilvia. Baik, Eva Wondo melaporkan langsung dari J Expo Kemayoran, Jakarta. Rakernas Partai Amanat Nasional hari ini di Jakarta kembali menegaskan mendukung pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala tanpa syarat. Namun kader-kader terbaik PAN siap mengemban amanah jabatan menteri di Kabinet Kerja jika dipercaya oleh Presiden Joko Widodo. PAN hari ini menggelar rapat kerja nasional dan silaturahim nasional dengan beberapa agenda utama. Antara lain menegaskan kembali PAN mendukung pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dan persiapan pemenangan Pilkada serentak 2017. PAN memiliki kader-kader terbaik yang siap mengemban tugas menteri di Kabinet Kerja jika ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Namun PAN menyadari reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. PAN juga menggelar seminar yang diikuti 1.800 kader membahas tentang pemenangan Pilkada serentak 2017. Kapanpun siap, dan kita memiliki kader-kader mumpuni banyak sekali di Partai Amanat Nasional. Mengenai masalah reshuffle kabinet dan lain-lain, seperti kami sampaikan, PAN bergabung ke pemerintah tanpa syarat, tanpa prakondisi apapun, ya. Dan kita tidak mau berandai-andai kapan adanya reshuffle. Pemirsa, Presiden Joko Widodo batal menghadiri Rakernas Partai Amanat Nasional. Presiden Jokowi yang sedianya membuka acara tersebut diwakili oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan resmi membuka Rakernas PAN yang akan berlangsung hari ini hingga esok. Hadir dalam Rakernas PAN ini antara lain Ketua DPR RI Ade Komarudin, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi, dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.
PAN merupakan partai pertama yang meninggalkan koalisi Merah Putih dan resmi menyatakan bergabung dengan partai-partai pendukung pemerintah. Sementara itu PDI Perjuangan, salah satu partai pengusung Presiden Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kini PAN juga akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk Pilkada serentak 2017, mengingat koalisi kedua partai ini sukses di beberapa daerah pada Pilkada 2015 lalu. Dan yang kita banggakan Bapak Zulkifli